Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena Tuhan, kita wanita-wanita antar gereja se-Kabupaten Lumajang yang tergabung di dalam PWAG masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun masih diadakan secara virtual, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
bersyukur buat kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Bapa, kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Mari Engkau ambil alih dalam ibadah kami ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Juga ibu-ibu yang menyaksikan ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita naikkan pujian. Kita lanjutkan pujian kita dari utara ke selatan. Haleluya. Haleluya. Kita memiliki Allah yang dahsyat, yang layak kita sembah, yang layak kita agungkan. Haleluya. Dari utara ke selatan, Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, dari utara ke selatan. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, amin. dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari ibu-ibu GBIS Lumajang. Selamat
menyaksikan. Puji Tuhan, saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan daya
Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata berserta Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan dayamu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku. Terima kasih Bapak Surgawi, kesempatan yang berikan Kau kepada kami kaum wanita untuk beribadah, untuk memuliakan Engkau. Terlebih sebentar untuk penyampaian firman Allah. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi firman-Mu, sehingga setiap pribadi yang mendengarnya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Puji Tuhan. Wanita-wanita yang kekasih, ibu-ibu gereja-gereja yang ada, yang mengikuti acara ini, biarlah kita mau belajar bersama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi, kita akan bersama-sama belajar. Kita rindu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, ya, bukan anak-anak Tuhan yang kurang baik, kurang bijaksana, tetapi kita mau belajar menjadi wanita-wanita yang bijaksana seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi, kita buka Alkitab kita dalam Amsal 14 ayat yang pertama. Amsal 14 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Ya, artinya perempuan yang bijak itu harus punya niat hati untuk membangun.
Apa yang kita bangun tentang kerohanian kita, tentang iman kita, kasih kita kepada Tuhan harus kita bangun. Itu yang bijak ya. Firman Tuhan mengatakan orang yang bijak itu luar biasa di hadapan Tuhan. Sebab itu mari wanita-wanita, saya belum sempurna, kita semua belum sempurna, tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Kita buka Alkitab kita lagi ya. Tadi dikatakan perempuan yang bijak adalah yang membangun rumahnya. Kita buka Lukas 6 ayat 47 dan 48 diceritakan bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, dia mempunyai satu kerinduan datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kita itu datang ke gereja dengan dengar firman Tuhan tidak melakukannya. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kemudian melakukannya. Ayat 48 mengatakan, setiap mereka yang berkeadaan seperti itu, ya, dikatakan orang yang membangun rumah itu, dia menggali tanah itu dalam, tidak sembarangan saudara ya, mau membuat pondasi itu tidak sembarangan, supaya rumah itu kuat, rumah itu kokoh dan dapat bertahan. Ia harus berjuang menggali tanah itu dalam-dalam, kemudian ditaruhnya batu. Setelah itu kita bangun rumah kita. Firman Tuhan katakan, ketika banjir, gelombang, tantangan, ujian, penyakit apapun datang, perempuan bijaksana tidak akan roboh. Perempuan bijaksana akan kokoh dan kuat di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, datang kepada Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka saudara ketika ujian-ujian datang, saudara tidak akan lari, saudara tidak akan putus asa, tidak akan menyerah saudara. Saudara akan hadapi semua itu dengan pertolongan Tuhan. Itulah perempuan yang bijak, luar biasa. Ya, seperti di dalam Matius pasal 25 ayat yang 4. Perempuan bijak, wanita bijak adalah seperti perempuan yang membawa pelita beserta minyaknya. Jangan sampai orang Kristen bawa lampu enggak bawa minyak saudara. Kita harus siap sedia mengisi pelita kita dengan minyak, sehingga sampai malam, sampai keadaan apapun mereka tetap menyala, tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Seperti 5 gadis yang bodoh dan yang bijaksana ya. Yang bijaksana itu membawa pelita dan minyaknya ya. Yang lain yang bodoh, mereka kehabisan minyak, kehabisan sukacita, kehabisan damai sejahtera, karena tidak ada persiapan saudaraku, ibu-ibu. Mari kita siapkan hidup kita, kita isi hidup kita dengan minyak baru dari Tuhan. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan gelapan, dengan yang enggak baik, pelita kita tetap menyala saudara ya. Tetap menyala, anak-anak Tuhan harus menyala saudara. Artinya tetap hidup di dalam terang firman Tuhan. Jangan sampai karena persoalan, karena tantangan kita sudah gelap mata saudara ya, gelap pikiran kita. Tetapi biarlah terang firman Tuhan, terang dari Roh Kudus itu menerangi kehidupan kita ya, sehingga kita tidak kebingungan di dalam kegelapan. Ya, wanita yang bijak selalu mempersiapkan dirinya. Kemudian dikatakan bahwa pelita wanita bijak itu tidak padam, tidak kehabisan minyak ya. Luar biasa. Dikatakan lagi di dalam Amsal 31 ayat 10 dan 11 dikatakan wanita yang cakap atau yang bijaksana itu lebih berharga daripada permata. Itu siapa? Kita saudara, wanita-wanita gereja. Lebih berharga daripada permata manapun. Gak ada yang menandingi loh saudara.
Hebat kan kita itu kaum wanita? Hebat, kita itu dahsyat. Karena Tuhan yang menjadikan kita seperti itu. Wanita yang bijak, wanita yang cakap. Saudara, dia bagaikan kapal saudagar. Datang dari jauh menyediakan makanan. Ya, dia selalu mempersiapkan hidupnya supaya tidak kekurangan. Wanita bijak dikatakan Amsal 31 ayat 14 bagaikan kapal saudagar, gitu ya. Dari jauh sudah menyiapkan makanannya sehingga tidak kekurangan. Itu orang yang bijak itu selalu berjaga-jaga, selalu waspada, berhati-hati, saudara. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang kita hadapi. Wanita yang bijak tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada wanita-wanita yang bijak. Bahkan Amsal 12 ayat 3 dikatakan, istri yang cakap itu menjadi mahkota bagi suaminya. Saudara, hidup kita itu sungguh luar biasa, wanita-wanita ya, menjadi mahkota bagi suami kita. Satu penghargaan yang diberikan suami kepada kita. Ya, wanita yang bijaksana adalah wanita yang dapat dipercaya oleh suaminya, terlebih oleh Tuhan ya. Jangan sampai suami ini percaya terus Tuhan nggak percaya, enggak saudara. Wanita yang bijak dipercaya oleh suaminya, dipercaya oleh Tuhan. Saudara, dapat diandalkan wanita bijak itu saudara. Ya, dia penuh tanggung jawab. Dia rajin, tidak malas, saudara. Pekerja keras, itulah wanita bijak. Ya, jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang malas, saudara. Ya, kalau kita malas, kita bukan wanita bijak. Wanita bijak tidak malas, seperti semut, ya. Bisa ngatur waktu, ngatur semuanya, ngatur rumah tangga, ngatur pembantu, ngatur ekonomi. Itu wanita bijak, saudara. Ya, gaji suami kita berapa? Kita tidak akan nuntut wanita bijak, saudara. Tidak akan nuntut. Kan susah nanti suami kita kalau kita tuh nuntut, nggak cukup, saudara. Kasihan suami kita. Wanita bijak, wanita yang bertanggung jawab, yang bisa mengatur, saudara, ya semua yang dihadapinya dengan pertolongan Tuhan. Itu saudara. Amsal 14 ayat 18 dikatakan wanita bijak yaitu membuka mulutnya dengan hikmat, enggak sembarang ngomong. Ya, wanita bijak membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran lemah lembut keluar dari mulutnya. Amsal 31 ayat 18. Itu wanita bijak. Enggak gosip sana, gosip situ, fitnah sana, fitnah situ. Wanita bijak tidak seperti itu. Nek perlu ya ngomong sing perlu. Nek ndak perlu ndak usah ngeroweng-ngeroweng ya. Banyak bicara, banyak pelanggaran. Tetapi wanita yang bijak adalah menahan bibirnya. Ya, orang Jakarta ngomong ndak banyak bacot, saudara ya. Ndak bermulut ember gitu, saudara ya. Wanita bijak tidak seperti itu. Mungkin saya seperti itu, saudara. Saya lebih parah dari saudara karena saya dulu ember, saudara ya. Tapi puji Tuhan, saya mau berubah, saudara. Saya belajar dari ini. Wanita yang bijak membuka mulutnya dengan hikmat, berhati-hati dalam berkata-kata. Perkataan kita bisa membangun, perkataan kita bisa melukai sesama kita. Ya, bisa keluar kutuk dan berkat. Itu sebabnya hati-hati mulut kita, saudara. Kita harus punya rem ya. Mulutnya itu dari direm, saudara, ibu-ibu.
Ya, jangan seperti saya dulu. Aduh, lek wis ngamuk, saudara, welek ya. Wis wong ngelek ngamukan tambah elek, saudara ya. Tapi Tuhan tidak mau. Cekne wis masih elek, sing penting hatinya baik, pikirannya baik, menyenangkan hati Tuhan ya. Lama sekali untuk memproses seperti itu, saudara. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk kita berubah. Ada waktu. Mari kita ikuti firman Tuhan ya. Amsal 14 ayat 16 dikatakan wanita bijak bertindak hati-hati dan menjauhi kejahatan. Kalau itu jahat, kalau itu enggak baik, kalau itu cemar, ya jangan ikut-ikut. Iya toh. Wanita bijak enggak akan mudah ikut-ikutan melakukan yang enggak baik, ya. Mari ya berhati-hati ya dalam pergaulan ya, ada tipu-tipu macam-macam sekarang ini, tip-tip macam-macam. Perempuan bijak harus berhati-hati ya, jangan kompromi dengan kejahatan, jauhi yang jahat supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amsal 14 ayat 17 bagian B. Wanita bijaksana adalah wanita yang sabar, saudara ya. Gampang apa angel sabar itu, saudara? Angel, saudara ya. Ternyata untuk menjadi sabar itu tidak mudah. Tidak mudah. Lek ngomong sabar enak, bakso sabar enak. Tetapi menjadi wanita-wanita yang sabar itu sulit. Kadang kita dihadapkan dengan suami, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan sekeliling kita enggak sabar. Namanya sabar, tapi jenenge sabar itu enggak mudah. Harus mau kita diproses ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu proses. Untuk kita menjadi bijak ya. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Karena ibu ini, karena ini aku menjadi begini, saudara ya. Biasanya kita kan tuduh orang lain, ya cari apa? Cari kambing hitam ya, lek ono masalah. Suamine dituding, anake, mentantu, mertua, cari kambing hitam. Tetapi mari, dalam segala keadaan tetap sabar, ya minta kekuatan dari Tuhan. Sabar adalah bagian daripada buah-buah Roh Kudus. Gereja, orang percaya, anak-anak Tuhan harus mempunyai hasil buah-buah Roh Kudus, yaitu tentang kesabaran. Ya, kadang kita itu kena didik gitu ya. Waduh, ngamuk ndak habis-habis. Sak Lumajang, sak Jawa Timur kena semua imbasnya. Tapi mari, kabar baik, wanita bijak bersabar. Ya seperti hari-hari ini yang kita hadapi pandemi seperti itu rupa. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, ya kan? Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep bakal masuk raton surga. Nek saudara ndak mau sabar, keraton mana yang saudara masuki? Ya, wanita-wanita sing sabar lan sing mantep ikut Tuhan. Wanita bijak dia bersabar. Sekalipun ujian tantangan bertubi-tubi, ya kita terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Bahwa kita tidak pernah sendiri. Dia Allah Immanuel, menyertai saudara dan menyertai saya. Terus berjaga-jaga di dalam Tuhan, saudara. Amsal 14 ayat 18b. Wanita yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Wow, dahsyat ya. Banyak pengetahuannya ya. Itu wanita yang bijak. Banyak hal-hal yang tersembunyi yang perlu digali. Bermahkota pengetahuannya luas. Ya, karena apa? Perempuan bijak itu selalu ingin belajar, saudara.
Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau punya anak, supaya anaknya pinter, anak itu harus rajin, supaya banyak pengetahuan, supaya hebat. Demikian juga dengan kita wanita. Kalau kita suka belajar akan firman Tuhan, maka pengetahuan kita akan kebenaran kita semakin bertambah. Ada mahkota pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan kepada wanita bijak. Amin. Itu saudara, kita siapkan hidup kita. Kita pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini saudara. Kita gali kebenaran firman Tuhan. Kita cari terus Tuhan. Kita kejar Tuhan saudara. Saudara kita mendapatkan yang baik dari Tuhan. Tanpa perjuangan saudara. Tanpa kesungguhan. Ya, tanpa kerajinan saudara, nggak akan bisa menjadi wanita bijak. Kita ikuti firman Tuhan ya, saudara. Banyak belajar, banyak mau dengar-dengaran. Nek ditegur gak ngambul saudara ya. Wanita bijak nggak ngambulan saudara. Kalau kita ditegur sama seseorang itu untuk kebaikan kita. Terbukti bahwa orang tersebut mengasihi kita. Wanita bijak tidak gampang ngambul, tidak gampang putung wote, saudara. Ya, tidak gampang putus asa, tidak gampang untuk khawatir menghadapi hidup ini. Itu loh wanita bijak, waduh luar biasa, saudara. Ya biarlah kita terus belajar menjadi wanita-wanita yang bijak. Ayat 24 bagian A, Amsal 14 dikatakan, mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Oh saudara, ya saya percaya ibu-ibu ada mahkota pengetahuan, ada mahkota kepintaran. Pinter jahit, ya pinter masak ibu-ibu, ya kan. Ojo pinter ngerumpi loh ya, ndak boleh pinter ngerumpi, pinter gosip-gosip itu ndak usah dijauhi yang jahat. Pinter yang positif. Itu harus ada pada kita. Jangan pinter-pinter yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pinter yang ngalor ngidul cerita tanggani. Elek-elek tanggane dibongkar kabeh. Jangan ibu-ibu, jaga mulut kita, lidah kita. Ya, tahan bibir kita supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Saya percaya sekalipun firman Tuhan tidak terlalu panjang waktunya, tetapi melalui yang saya sampaikan dari pelajaran saya, saudara, pengalaman saya percaya memberkati saudara-saudara sekalian ya. Wanita bijak adalah wanita yang kuat. Wanita yang bijak adalah tidak padam rohnya, amin. Wanita yang bijak adalah kreatif, aktif, bertanggung jawab, ya, rajin, tidak malas. Dia konsisten, saudara, itu wanita bijak. Ya, kalau dikasih tugas sama Bapak Gembala atau Pak Gembala, mikir-mikir dulu, ya, atau ditunda-tunda dulu, ya. Mari belajar, ya, terus setia, terus belajar firman Tuhan. Agar kita semakin hari semakin diperkaya tentang pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan yang lain. Ya, hidup kita menjadi berkat. Ya, wanita yang bijak, pelitanya tidak padam. Amin. Tidak padam pelitanya. Dia menyala-nyala, dia semangat, kreatif di dalam Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada yang bertugas doa syafaat. Shalom ibu-ibu yang terkasih, mari kita sama-sama kita berdoa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa semua. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditaburkan ya Bapa bagi seluruh PWAG yang ada di Lumajang ini Tuhan. Biar kami semua semakin setia
menjadi wanita-wanita yang dapat dipercaya, bertanggung jawab Tuhan, menjadi wanita yang membangun setiap jiwa kami Tuhan, roh kami hanya kepada Engkau saja Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap hati kami semua Tuhan. Dan firman itu bertumbuh, berbuah ya Tuhan, dan berakar tetap di dalam-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk PWAG di Lumajang ini Tuhan. Engkau berkati setiap kepengurusan yang ada ya Bapa. Berikan kesatuan hati ya Tuhan. Dan berikan juga mereka untuk saling bergandengan tangan dan bersehati untuk mengasihi-Mu, melayani-Mu dengan segenap hati ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Lumajang ini Tuhan. Engkau berkati kota Lumajang, pemerintahan di kota Lumajang ya Bapa. Biar seluruh instansi-instansi yang bekerja Tuhan mempunyai roh takut akan Tuhan. Dan biar kota Lumajang ini menjadi kota yang bersih ya Bapa. Menjadi kota yang asri Tuhan, dan menjadi kota yang diberkati ya Bapa. Berkati tanahnya, berkati air yang mengalir Tuhan. Berkati seluruh pergerakan udara-udara yang ada ya Bapa. Dan semua kami Tuhan di seluruh warga Lumajang ini Bapa, Engkau memberkati dengan kasih dan setia-Mu yang ajaib Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni negeri ini ya Bapa. Dan untuk pandemi yang berlangsung saat ini Tuhan, kami percaya Yesus kami Yesus yang ajaib. Yesus kami Yesus yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara melebihi dari batas segala pikiran kami Tuhan. Tuhan, ampuni negeri ini ya Bapa. Berkati juga pemerintahan yang ada saat ini, baik presiden, wakil, staf menteri yang ada, para TNI, Polri Tuhan, ABRI, dan rumah-rumah sakit yang bekerja saat ini Tuhan. Engkau juga memberkati dengan ajaib ya Bapa. Pakai setiap tim medis yang bekerja Tuhan saat ini Bapa. Engkau pakai setiap oksigen yang digunakan, obat-obat yang digunakan ya Bapa. Pasien-pasien virus C19 yang ada Tuhan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Dan kami percayakan Tuhan, semuanya Tuhan di dalam kendali Tuhan. Dan biar setiap jiwa-jiwanya semua Indonesia ini Bapa tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa negara ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote Tuhan. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan, dan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang sudah memberkati, menyertai ibadah PWAG sekalipun melalui online. Kami percaya tidak mengurangi kehadiran suasana surga hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang sudah memimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya, baik pemimpin pujian, kur, doa syafaat, bahkan semua pemirsa yang bersama-sama jemaat Tuhan dari berbagai organisasi yang tergabung di PWAG. Tuhan memberkati kami semuanya. Kiranya berkat yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kita semua, di mana wanita PWAG berada. Berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Kasih anugerah-Mu akan menyertai kita semua hari ini sampai selama
lamanya. Haleluya. Amin.